Lagi di mana ini, Bib? Lagi di daerah Selipi, Gang Salam, Jalan Ilyas, Masjid Musola Al-Huda. Musola Al-Huda. Ngapain? Hadir Majelis Taklim An-Nur, pembukaan Majelis Taklim An-Nur. Habib Ali bin Zain Al Idrus. اللهم جل نادي العظيم والسلام عليك وتقوى الاستقامة والنبي وبكتنا دائما في الحل والمعلمة سمع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة اللهم صل وسلم وغفر نباتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خذ بحسنك الممنى Sama-sama kita berkumpul di majlis bahasa berikut. Semoga kebutuhan kita dan jasa kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu Habib Syarif Najmuddin Habib Zaki Syahab. Mudah-mudahan kehadiran beliau berdua nambah keberkahan majlis kita insyaallah. Dan kembali bahasa berikut ini
Risalatul Jami'ah. Kitab Risalatul Jami'ah ini adalah karangan Al-Imam Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Semoga dengan membaca kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di kitab Risalatul Jami'ah ini adalah kitab sekitar abad 16, abad 17. Kalau kita berbicara abad tersebut, berarti abad-abad yang dimana hidup di Jakarta ini Habib Husin bin Abu Bakar Aidrus Sahib Batang. Nah, kebetulan Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini tinggalnya di kota Hauta atau kampung Hauta. Jadi marga-marga Arab di sana itu mereka menempati tempat-tempat tertentu sesuai dengan kampung-kampungnya. Di Sewun contohnya, Sewun itu berdekatan dengan kampung Hauta, itu biasa dihuni marga Arab yang family Al-Habsyi, Asgar dan lain sebagainya. Nah, kalau di Tarim itu ada Al-Aidrus, ada Junaid, ada bin Syahab dan lain sebagainya. Nah, di Bayakoh itu ada Al-Atas dan bangsa dan farm lainnya. Nah, di Hauta itu kebiasaan para habaib kalau mendidik anaknya dari kecil dikenalkan ini kitab Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Seperti kalau kita telah dulu Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya mencapai 1000 orang lebih. Ya, ngaji sana, ngaji sini, ngambil berkas sana, ngambil berkas sini, dan nggak membanding-bandingkan pada guru, menghormati guru-guru tersebut. Nah, disinilah sir rahasia mendapatkan pemahaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita Risalatul Jami'ah, risalah artinya surat atau sepucuk surat, Al-Jami'ah artinya yang mencakup. Artinya minimal dasar-dasar fondasi agama ada di kitab ini, di kitab Risalatul Jami'ah. Nah, ini yang Imam Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi sekali lagi sejak kecil sudah hafal Al-Quran, dan kalau mengaji baca 25 kali dulu pelajarannya, terus berguru di Shibam. Shibam itu satu kampung yang dihuni farm dari keluarga bin Sumaid. Nah, itu keluarga bin Sumaid adanya di Shibam. Di Sewuran ini Habib Ahmad bin Zaid ini ngajinya nggak tahu tanggung, ya, masuk kampung, keluar kampung sampai ke Tarim. Beliau berguru kepada Al-Imam Al-Habib Al-Qutb, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sahabat yang sering kita baca. Ini ngaji sama Habib Al-Haddad ini nggak tahu tanggung. Banyak pelajaran yang disampaikan Habib Abdullah dicatat sama beliau. Kitab-kitabnya Imam Al-Haddad itu beliau yang banyak judul tulisnya. Dan Imam Ahmad bin Zaid ini termasuk murid kesayangannya Abdullah bin Al-Haddad. Ya, meski beliau belajar dengan Habib Abdullah bin Faqih. Ini Habib Abdullah bin Faqih lain lagi kelasnya, mempunyai 100 jenis ilmu dengan berbagai macam cabangnya. Kata beliau, 100 ilmu itu masih sisa 14 ilmu masih belum ada yang ngambil dari saya, karena saking alimnya Habib Abdullah bin Faqih, sehingga Habib Abdullah Haddad memberikan gelar Allamatud Dunia, orang yang alim pada masa tersebut. Allama itu orang yang sangat alim, ditambahin dunia, Allamatud Dunia, orang alim pada masa itu, pada dekade zaman tersebut. Dan di sini Habib Ahmad bin Zaid selalu mulazamah sama gurunya, tak pernah tinggal. Gurunya di mana dia dihadiri ngaji apapun kesempatannya. Bahkan sampai akhir hayatnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Haddad ini punya kebiasaan kalau lagi sakit, lagi santai, lagi dia minta dibacain kitab. Bahkan sampai akhir hayatnya Habib Ahmad bin Zaid ini yang baca kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta. Ini hadis Muwatta terdiri dari 5.000 hadis lebih. Jadi dibacain di hadapan Abdul Haddad sampai meninggal dunia. Itu kebiasaan ulama, mau meninggal itu mendengarkan kita, mendengarkan ini. Sampai-sampai Imam Malik dulu juga seperti ini. Panggil muridnya, sepertinya saya akan meninggalkan dunia ini, panggil muridnya ngaji, baca kitab. Maka muridnya tanya, kenapa Tuan Guru kan sudah dalam kondisi seperti ini, tidakkah pantas untuk lebih yang lain? Maka dia mengatakan, aku ingin sekali mendengarkan pelajaran, sehingga aku ingin mati dalam keadaan syahid menuntut ilmu. Ini kelasnya Imam Malik. Sampai dia mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Saya mau bawa ini tinta, maksudnya pelajaran, ilal makbarah, ke kuburan sekalipun, kalau bisa ngaji, saya ngaji. Ini hebatnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
ke sahabat lewat mana? Kalau nyelonong ke sahabat cuma lewat kitab, itu gak ada manfaatnya. Karena siapa-siapa yang belajar dari kitab, salahnya lebih banyak daripada benernya. Dalam riwayat sebutkan, siapa yang membaca kitab sendiri tanpa ada guru, maka yang ngajarin setan ngajarin dia. Itu pemahaman yang melenceng. Alhamdulillah. Nah, para habaib tersebut itu mereka bermadhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana madhab Imam Syafi'i ini madhab yang kita kenal, madhab yang terbanyak di penjuru dunia saat ini. Imam Syafi'i ini, beliau ini diberi gelar Asy-Syafi'i. Nama aslinya sebenarnya Muhammad bin Idris. Orang tahunya kadang-kadang Syafi'i saja, tapi nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang dimana Muhammad bin Idris ini atau Imam Syafi'i ini ternyata berasal dari suku Quraisy. Berjumpa dengan kakeknya Nabi di kakek yang bernama Abdi Manaf. Ya, nah ini nyambungnya seperti di suku Quraisy, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Alimu Quraisyin tamlau arda ilma. Nanti akan datang satu masa ada orang alim dari suku Quraisy yang ilmunya akan mendunia. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah di Gaza. Ya, wafatnya 250. 150 ya, itu lahirnya Imam Syafi'i, wafatnya 201. Ya, dia wafatnya masih muda. Wafatnya tapi ilmunya luar biasa. Waktu lahir di Gaza, itu di Gaza, yang kita bilang Gaza Palestina. Baru lahir gak lama dibawa ke Makkah. Dari kecil udah dibawa sama ibunya itu buat ngaji. Nah ini kalau kita punya anak, kalau bisa anak kita anterin ngaji sama fulan, ngaji sama fulan, ngaji sama fulan. Nanti baru dapat anak, bawa satu anak datang ke orang-orang saleh, orang-orang alim, seperti yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, Imam Syafi'i ini ditentek sama ibunya di Makkah. Usia dini masih umur 3, 4, 5, 6 tahun itu sudah belajar ngaji Al-Quran. Sampai usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta dihafalin cuma 16 hari. Dalam riwayat cuma 19 hari. Ribuan hadis. Ini Imam Syafi'i, kalau dia belajar, dia bawa papan doang. Kalau kita kan ada pensil, ada video, dia punya papan, dia masukin jarinya. Waktu belajar sama Imam Malik kebetulan akan menyampaikan 20 hadis. Berikut dengan sanadnya. Quran hadis cuma kalau Nabi doang, tapi dari anak-anak dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i pegang papan, gurunya menyampaikan, dia selalu ngambil, tulis, terus dia tulis, sehingga setelah sampai hadis ke-18, Imam Malik melihat nih gerak-gerik Imam Syafi'i. Ini kok lain, yang lain nulisnya seperti ini kok yang lain kayaknya yang ini cuma sibuk nulis begitu. Nah, setelah selesai ditanya, "Ma fa'alta ya gulam? Apa yang kamu lakukan wahai anak kecil?" "Aku menulis dan menghafal hadis yang kau sampaikan wahai tuan guru." Kaget tuan guru. "Coba kamu disebutin dari engkau, dari gurumu, dari Rasulullah SAW." Terus hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, dan sampai 18. Dalam satu majelis langsung hafal. Kita dari dulu innamal a'malu gitu aja dan selesai. Iya. Nah, masuk syakautu ila waqil su'ifdi fa arsyadani ila tarkil mahasi. Pesan guru cuma satu, jangan maksiat, jangan melakukan dosa. Fa'allamani bi anna ilma nur. Saya dikasih tahu ilmu itu cahaya. Nurul ilma la yu'tali asi. Ilmu gak masuk sama orang yang selalu hobi maksiat. Tapi lagi kita nih anak muda, kita punya handphone, jalan yang kita lihat yang mengantarkan kita gak dapat cahaya. Kalau kita ngelihat aurat, ngelihat sesuatu yang diharamkan di handphone, itu masuk ke mata kita sahamun min siham iblis, masuk ke panah iblis, sehingga nur ilmu akan keluar, iman akan terganggu. Alhamdulillah. Allah benar-benar kita dapat berkah dari Imam Syafi'i insyaallah. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam Rabbi waqtana rasulina billahi wa sallallahu ala nabi Arina bi fadlika barakah min ba'dina ila ta'ala
وانصر أصنافك يا سميع الدعاء وانصر بنا وسلم الباب بك الأرض ما كل من عادانا واغفر لنفسنا كسرا وشفاء بهذه المرضانا واغفر لنا حاجات يسرقت لنا إلى الرحمات والصحة والبانا يا رب اجمعنا وأحبابا لنا إلى ذلك الفردوس يرجونا يا رب اجمعنا وأحبابا لنا إلى ذلك الفردوس يرجونا يا رب اجمعنا وأحبابا لنا إلى ذلك الفردوس يرجونا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وفعلنا يا كريم وفعلنا يا كريم وفعلنا يا كريم يا خالد الحمد يا كاشف الغم من يأتي يغفر ويرحم يا خالد الحمد يا كاشف الغم من يأتي يغفر ويرحم يا خالد الحمد يا كاشف الغم من يأتي يغفر ويرحم اللهم يا فتاح افتح لنا بعض العارفين اللهم يا فتاح افتح لنا بعض الرازقين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوة بأزمان اللهم تحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله.